Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nurul mustafa nurul mukhtar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah asuli kita bi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, melewati saluran beliau, kita mendapatkan manfaat ilmu yang berguna bagi dua tempat, di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita dianjurkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk uryanan bil qalbi, untuk bertelanjang dengan hati atau bertelanjang hati, uryanal qalbi, yaitu ketika kita berkhidmat kepada para guru-guru kita hormati mereka, bahkan sampai mereka meninggal dunia pun tetap kita takzimkan mereka. Kalau bisa kita mendoakan mereka sebagaimana kita mendoakan dan mentakzimi, membesarkan, memuji ibu bapak kita. Kemudian yang hakikinya, yang kedua, ketika kita berkhidmat secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian yang pertama merupakan refleksi daripada bagian yang kedua, yaitu yang sesungguhnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika kita sujud, saat kita sholat, maupun di ruangan yang terbuka di luar daripada kita sholat 5 waktu. Bertelanjang hati menurut Syekh kemarin ialah menghilangkan najis-najis di dalam hati kita. Najis johir itu urusan fikih sudah. Sekarang adalah najis batin, yaitu tidak ada membawa keakuan di hadapan Allah, tidak ada perasaan kita bisa apapun, tidak ada perasaan kita merasa memiliki tempat di dunia ini seperti kepangkatan, derajat yang tinggi, ilmu, bermacam pengetahuan, atau apapun kelebihan kita. Maka nomplok kita adalah 0 kilometer di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka orang-orang tersebut, kata Syekh, dipastikan akan mendapatkan ridho dari Allah terhadap takarubnya, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dipastikan insya Allah akan mendapatkan kebersihan hati, yang efek daripada kebersihan hati itu mengakibatkan timbulnya nanti kemampuan firasat bagi orang mukmin sebagai wadah nur hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala bertajali di dalam hati seseorang, bertempat informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, minggu kemarin itu. Minggu ini kita masuki lagi. Sa'ala sa'ilun hajal a'ma ila mata. Bertanyalah orang-orang yang bertanya, bagaimana sih orang yang buta mata hatinya itu? Orang yang buta itu bagaimana? Pokola ilaya, berkatalah ia kepadaku. Orang-orang buta itu seringkali antoka abit tabibi watusadu bi'utbatihi. Mereka sering meletakkan keadaan itu seperti saya gambarkan, adalah duduk di muka tangga rumah atau istana. Mereka duduk di sana bersandarkan pintu rumahnya atau di depan rumah. Kalau kita ini pelataran seperti itu. Ini beliau menggambarkan nanti bagaimana kita juga kalau sudah diterima oleh Allah, kita sebenarnya masih di hamparan tempat yang tempat rumah di tangga, Habib, di tangga istilahnya, untuk memasuki rumah. Seperti itu juga ketika orang datang ke dokter,
ke dokter karena dia sakit, lalu dia datang ke dokter menunggu dokternya, apakah dokternya sudah keluar rumah atau menyuruhnya untuk masuk ke tempatnya. Wa tahsanu dzannaka fihi, pada saat itu pastilah engkau bersangka yang baik kepada tuan rumah itu. Misalnya persangkaan bahwa dokternya akan mengobati penyakitnya, dokternya akan memperbaiki atau menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Jika itu penyakit telinga, dokter telinga. Jika itu penyakit mata, dokter mata. Wa tazilu min qalbika tuhimma lahu. Tetapi kalau ini urusan hati, itu beda lagi. Maka dokternya adalah dokter hati. Seorang guru-guru agama rata-rata adalah guru hati, gitu kan? Atau dokter hati. Kalau itu dikaitkan dengan guru agama. Kalau Allah lebih lagi, Allah adalah maha segala-galanya. Nah, seperti itulah engkau membuat perumpamaan. Wa takhuju auladaka wa taqadu ala babi. Mungkin engkau membawa anakmu, pasti anakmu akan engkau dudukkan di depan pintu ketika engkau masuk. Maksudnya pasti kamu yang punya kepentingan, tapi engkau ingin menyuruh kepada anakmu itu untuk melihat kegiatanmu sebagai orang tua, bahwa kamu beradab masuk ke tempat dokter itu. Demikian juga anak nanti akan menuruti bagaimana tindak tanduk seorang orang tuanya, begitu kan? Maka ketika engkau berkhidmat kepada guru-gurumu atau kepadaku, kata Syekh, maka orang-orang di belakangmu, anakmu akan duduk dan mengikuti dan memperhatikan apa yang kamu lakukan. Terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, enak benar lainnya. Maka menghilangkan kebutaan hati itu ada cara tersendiri, tetapi mirip dengan bagaimana menghilangkan penyakit di dalam dunia kedokteran. Orang datang penyakit mata atau penyakit telinga pasti ada obatnya. Wa tasharu ala mirarati dawanihi, maka ketika itu engkau sudah menjadikan dirimu bertekad bulat untuk menyembuhkan penyakitmu. Seperti itu juga kita kalau kepada Allah, kita bertekad bulat untuk benar-benar ingin bersama Allah, ingin hidup bersama Allah, ingin hidup bersama Allah, ingin bahkan melebur bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tekad yang bulat. Seperti orang yang datang ke tempat dokter menjadikan dia ala mirarati dawani, dia siap bahkan menelan pil pahit. Pil pahit apa? Obat yang pahit untuk mengobati penyakitnya. Fahina izin, maka ketika itu amamin ainika yazul, ketika itu mulailah hatimu mulai tidak lagi buta, hatimu mulai terbuka. Jadi kalau ingin membuka hati supaya hati kita tidak lagi buta, butanya dengan siapa? Buta dengan Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu adalah orang yang buta. Sementara untuk supaya kita mengenal Allah, hati kita harus kita buka sehingga kita bisa mengenalinya. Maka bila pian mengenal Allah, berarti mata pian tidak buta lagi, hati pian tidak buta lagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak itu kisahnya. Sekarang kita refleks sebentar ke belakang. Fikih dan kehidupan. Kalau tadi itu tasawufnya lah, tasawufnya guru lah. Fikih